warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita setengah jam ke depan, insyaallah tidak begitu lama, walaupun suasananya panas atau dingin ya, dingin panas atau panas dingin, yang penting kita tidak kepanasan dengan materi ini. Hadirin makan, ahlul bid'ah itu ada 3 cara dalam melakukan kebidahannya, dalam memasukkan kebidahannya ke dalam Islam. Yang pertama, istihsanat, selalu menganggap baik perbuatan mereka walaupun tanpa dalil. Itu istihsanat mereka. Wah, ini baik, ini baik, ini baik, terus begitu, tanpa berpijak pada dalil, tanpa berpijak pada sunnah. Yang kedua, ziyadat, mereka sukanya menambah dari yang disyariatkan, ditambah ini, ditambah ini. Bagi mereka penambahan itu tidak masalah, toh ditambah supaya apa? Lebih baik. Itulah bahayanya. Ini akan kita nanti sampaikan. Menambah ini, cuman tambah ini toko, masa jadi jelek? Begitu ya kaum muslimin. Ziyadat. Yang ketiga, idhofat, yang awal kami sampaikan. Idhofat, penggabungan. Sudah betul ada syariatnya, nggak puas, pengennya ada sesuatu tambahan dari mereka. Tambahan itu dari alam pikiran mereka, guru-guru mereka. Itulah 3 jalur atau 3 cara di mana al-bid'ah memasukkan kebidahannya ke kalangan kaum muslimin, dan itu dianggap sah, boleh oleh mereka. Karena itu kaum muslimin, kami terangkan asal-usul Islam supaya kita tahu bahwa 3-tiganya adalah sesuatu yang dolalah, menganggap baik. Tadi sudah kami sampaikan. Idhofat, penggabungan juga sudah kami sampaikan. Yang ketiga yang akan kami sampaikan, ziyadah, ditambahi. Setelah ditambahi, apa yang dirasakan oleh mereka? Merasa lebih baik daripada sunnah Rasul. Dulu ada seorang sholat sunnah qabla subhi akthar min rak'atain, lebih daripada 2 rakaat. Setelah adzan subuh, qabliyah subuh, berapa rakaat? 2 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam zada ala rak'atain qabla subhi. Nabi itu tidak pernah
sebelum sholat subuh lebih daripada 2 rakaat saja. 2 rakaat itu pun ringkas, tidak panjang. Pahalanya sangat besar, melebihi daripada dunia beserta isinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Di zaman Imam Malik di Masjid Nabawi ada seorang yang melakukan 2 rakaat salam, kemudian dia berdiri lagi 2 rakaat salam, kemudian dia berdiri lagi 2 rakaat salam. Fanahahu, maka Imam Malik melarangnya. Ahlul bi'ah, orang ini kaum muslimin, dia memiliki perasaan, kenapa sih dilarang? Toh saya melakukan sholat bukan maksiat. Ini melakukan sholat atau maksiat? Hah? Sholat maksiat atau bukan? Bukan. Kenapa dilarang? Panahahu, dilarang. Dia mengatakan, hal yu'adzibuni Allahu bis salat, apakah Allah akan menyiksa kita gara-gara sholat? Coba pertanyaan, perhatikan, kenapa dilarang? Saya kan cuma sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, apa salahnya? Sholat tuh dilarang. Apa Allah menyiksa kita gara-gara sholat? Coba lihat barakallahu fikum al-bid'ah membikin pertanyaan, apakah kami akan disiksa gara-gara bertasbih, bertakbir, bertahmid? Apakah kami akan disiksa gara-gara kami beribadah? Hadirin kaum muslimin, dilarang karena Nabi tidak melakukan lebih daripada 2 rakaat sebelum subuh. Tambah lebih daripada 2 rakaat itu sebuah pelanggaran, penyimpangan, penambahan dari yang disyariatkan, penambahan dari lebih dari yang dicontohkan, maka dilarang. Kenapa? Karena itu akan membuat pelakunya merasa lebih baik daripada Rasul. Rasul cuma 2 rakaat, saya bisa lebih. Hebat. Itu yang membahayakan. Ada juga dulu seorang bertanya tentang memakai kain ihram, berihram, mengucapkan labbaik Allahumma umratan, bapaknya orang umrah di Masjid Nabawi. Saya ingin bertalbiyah, yakni memakai kain ihram dari Masjid Nabawi. Bagaimana? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Berkain ihram atau berihram ya kaum muslimin, mengucapkan labbaik Allahumma umratan adalah ketika seorang dari Madinah melewati Dzul Hulaifah atau yang sekarang disebutkan Bir Ali atau Abir Ali. Dari situ jamaah umrah atau haji datang ke kota Madinah memakai kain ihram. Kalau memakai kain ihram boleh dari hotel, mandi di hotel dengan bersih dan yang lainnya, dan dia pakai kain ihram, tetapi dia baru berkain ihram. Sebagaimana orang hendak sholat, boleh dia memakai baju dari rumah. Masa telanjang di jalan, Pak? Baju dari rumah berangkat, tapi dia belum sholat. Sebelum dia Allahu Akbar, dia belum sholat. Memakai kain ihram boleh. Tapi untuk mengatakan labbaik Allahumma umratan, itu ketika engkau keluar dari Dzul Hulaifah atau Abir Ali menuju ke Mekah. Orang ini mengatakan, bolehkah aku berihram dari Masjid Nabawi? Masjid Nabawi, kaum muslimin, Masjid Nabawi. Sholat di situ 1 kali sholat itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di lain masjid. Sholatun fi masjid hada ka'alfi sholatin fi ghairih illa Masjidil Haram Makkah.
Satu kali sholat di masjidku ini nilainya 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Dilarang. Dia bertanya, "Azidu kami alam, aku hanya menambah beberapa kilometer saja. Harus ya Dzul Hulaifah, aku undurkan Madinah lebih jauh daripada Makkah. Jadi Madinah dulu, perjalanan ke Dzul Hulaifah 20 menit kurang lebih. Kemudian di Dzul Hulaifah berihram." Sang penanya ketika dilarang, "Ada apa kok dilarang?" "Aku hanya menambahkan beberapa mil saja." Maka dikatakan padanya, "Engkau akan merasa lebih baik daripada ihramnya Nabi di Dzul Hulaifah." Ya iyalah, tentunya Madinah lebih afdal daripada Dzul Hulaifah. Dalam hal apa itu? Sholatnya. Kalau dalam hal berpakaian ihram, tentunya sunnah Nabi lebih tepat. Tetapi orang kadang-kala punya pikiran, kalau ihram di Masjid Nabawi sepertinya lebih afdal loh. Hakada kaum muslimin, pemikirannya mereka hanya ditambah berapa, tidak begitu jauh. Aziduha amyalan. Tetap dilarang karena faktor engkau akan merasa perbuatanmu lebih baik dari perbuatan Rasulullah SAW. Contoh yang lainnya kaum muslimin, sebuah hadis yang tidak asing di telinga kita, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau mengisahkan adanya 3 pemuda, ja'a thalathatu rahdin ila buyutin Nabi alaihi salatu wasalam, ada 3 syabab pemuda datang ke rumah Nabi alaihi salatu wasalam. Yas'aluna an ibadatir Rasul. 3 orang ini datang ke rumah istri Rasul guna bertanya, ibadah Rasulullah itu apa saja. Kalau Rasulullah beribadah di luar rumah, orang bisa melihat, orang bisa mencontoh. Tapi yang dilakukan dalam rumah, yang tidak semua orang tahu, yang diketahui dari istri Rasul, apa saja coba? Mereka bertanya, Rasul bagaimana sholatnya? Dikasih tahu, Rasul sholat malam itu 1/3 malam yang terakhir. Awalnya tidur, kemudian bangun 1/3 yang terakhir, atau kadang-kala nisfuha, setengah malam. Bahasa kitanya kalau setengah malam umpama jam 12 begitulah. Kadang-kala jam 1, jam 2 sampai menjelang subuh. Diberitahukan puasanya bagaimana? Puasanya Rasul kadang-kala puasa Senin dan Kamis. Kadang-kala mencukupkan fi kulli syahr 3 ayyam. Setiap 1 bulannya hanya 3 hari saja. Ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Kadang-kala Nabi ketika sedang berpuasa semangat, 1 hari puasa, 1 hari tidak berpuasa. Seperti puasa Nabiullah Daud. Kemudian diberitahukan, Rasul kegiatannya membantu istri-istrinya, kegiatannya mengurusi keluarga, kegiatannya mencari ma'isyah. Istri Nabi berapa? 11. Banyak urusan keluarga, kesibukan keluarga. Istri pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nyebutnya aja banyak Pak, 11. Hadirin kaum muslimin, 3 orang ini begitu mendengarkan, oh Rasul begitu ya, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap amalan Rasul itu taqalluha, qalil, sedikit. Mereka menghukumi
Amal Rasul sedikit, ini Rasul amalannya sedikit. Sholat sepertiga malam terakhir, 1 jam 2 jam. Puasa Senin Kamis, bahkan sebulan hanya 3 kali. Sibuk ngurusi keluarga Rasul ini. Maka mereka kaum muslimin, 3 orang ini mengatakan, yang pertama mengatakan, fa inni usalli lailan wa lam arkud. Aku akan sholat malam sepanjang malam dan aku tidak akan tidur di waktu malam. Start pada salat isya, mulai sholat malam 2 rakaat sampai subuh. Dan itu dilakukan terus menerus. Aku tidak akan tidur malam. Yang kedua mengatakan, ama ana fasumud dar wal maftir. Adapun aku akan puasa sepanjang siang. Aku tidak akan pernah tidak berpuasa. Puasanya betul dari subuh sampai maghrib. Tapi setiap hari layaknya Ramadan, tidak pernah berhenti. Kalau kita mendapati pemuda seperti ini, apa kira-kira penilaian kita? Oh, Masya Allah, luar biasa. Memang di luar kebiasaan. Orang nggak mampu, orang ini sangat semangat, luar biasa. Acung jempol, bukan hanya 2, 4, pakai jempol kaki di bawah-bawah. Sekarang kan apa-apa dengan leg ya, jempol. Yang ketiga lebih dahsyat lagi, wa na'tazilun nisa falam tazawwaj. Aku tidak akan menikah, aku akan tinggalkan wanita. Aku tidak akan menikah. Karena menyaksikan Rasul sibuk ngurusi keluarga, waktunya habis untuk ngurusi istri-istri. Kalau begitu saya nggak akan menikah. Hidupku hanya untuk ibadah. Dia ingin menghibahkan umurnya, waktunya untuk ibadah, dan menganggap nikah itu menghalangi ibadah. Ada yang mampu diantara kita? Tidak menikah? Kalau bisa lebih dari 1, Pak. Ini malah tidak menikah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. 3 orang ini membicarakan hal itu di kota Madinah, terdengar oleh para sahabat-sahabat yang lain, tersebar pola pikir ini di kalangan masyarakat di Madinah. Dan ini sangat berbahaya. Akan ada penilaian amalan yang lebih baik daripada Rasul. Akan ada orang menganggap ada yang lebih takwa daripada Rasul. Ini sangat berbahaya sekali. Maka Rasulullah SAW berbicara di depan mereka dan di depan para sahabat. Antum alladzi qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan kata-kata ini. Dimarahi, diingatkan dengan tegas di depan umum, di depan para sahabatnya. Kalian yang mengatakan kata-kata ini. Maka Rasul memberikan kaidah kepada kita, wahai kaum muslimin. Kaidah ini menyelamatkan kita dari berbagai macam bid'ah-bid'ah, ziyadat atau istihsanat atau idafat. Beliau mengatakan, fa inni atqakum ilallah. Sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semuanya. Wahsyakum lahu, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinni akan tetapi aku usalli wa arkudu. Aku salat malam
dan aku tidur malam. Wasumu firu, aku puasa dan aku tidak berpuasa. Sekali puasa, sekali tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, barang siapa yang membenci ajaranku, barang siapa yang membenci amalanku, falaysa minni, maka dia bukan pengikutku. Hadirin kaum muslimin, tiga orang tadi berbeda dengan Rasul dalam hal apa? Adanya ziyadah di situ. Ziyadahnya apa? Nabi tidur, mereka tidak tidur. Nabi puasa, kadang puasa, dia berpuasa terus. Lebih daripada Nabi. Nabi menikah. Satu lagi mengatakan, aku tidak akan menikah, hanya untuk ibadah. Merasa itu lebih baik daripada ajaran Rasulullah SAW. Rasul itu cuma segitu ibadahnya, sepertiga malam toh. Kalau kami lebih, berarti lebih hebat, lebih baik. Rasul itu hanya begitu puasa, saya lebih. Rasul itu ngurusi gelar, saya enggak, lebih. Dan itulah yang namanya ghulu, berlebihan. Syaitan datang kepada insan yang memiliki kesemangatan. Engkau lebih mampu diri melakukan hanya sedari itu. Sebagaimana ucapan Imam Auza'i, "Ma min amrin amara Allahu biha illa wal syaitan nazaghatan." Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah pun kecuali syaitan berupaya menghalangi manusia dari melakukan perintah itu sesuai yang diperintahkan dengan dua halangan. Yang pertama, ghulu, berlebihan. Diperintahkan hamba itu, kalau hamba itu disebutkan Imam Ibnu Qayyim, kalau hamba itu memiliki kesemangatan dalam beribadah, syaitan akan menghadang dengan bid'ah, menghadang dengan ghulu. Dari yang diperintahkan, kamu lakukan, kemudian dibelokkan kepada berlebihan, agar tidak sesuai dengan yang diperintahkan, ditambah-tambahi dari yang disyariatkan. Itu namanya ghulu. Halakal mutanati'un. Binasa orang yang berlebihan. Binasa orang yang berlebihan. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wa ahlul kitab, jangan kalian ghulu dalam urusan agama kalian. Kata kaum muslimin, ahlul bid'ah itu merasa lebih baik daripada Rasul. Dan ini jebakan dari syaitan, wal-'iyadzu billah. Siapa yang melakukan lebih dari yang dilakukan oleh Rasul, itu termasuk benci. Nabi memberikan hukum, man raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan pengikutku. Coba lihat tiga orang tadi, kalau ditanyakan kepada mereka, apakah kalian membenci sunnah Rasul? Jawabannya tidak. Mereka tidak merasa bahwa perbuatan mereka itu membenci sunnah Rasul. Mereka tidak merasa. Mereka merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Tetapi lihat kaum muslimin, mereka dengan melakukan adanya tambahan tadi, tidak tidur malam, puasa terus tanpa tidak berpuasa, ini kaum muslimin sekali lagi akan menjauhkan orang dari yang disyariatkan. Adanya tambahan-tambahan tersebut menjadikan orang lupa dengan yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu ya seperti apa, orang jadi tidak tahu. Sudahlah, amalkan ini,
Sudahlah kerjakan ini. Wah, kata kaum muslimin. Sehingga betul apa dikatakan oleh salaf di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri, man ahyal bid'ata faqad tumitu sunnah. Orang yang menghidup-hidupkan bid'ah, maka dia akan mematikan yang sunnah. Hadirin kaum muslimin jami'an, maka marilah kita mencukupkan diri kita dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyelisihinya. Karena barang siapa yang menyelisihinya, dia terancam dengan penyimpangan dan kesesatan. Nabi memberitahukan, taraktukum ala millatil bidha lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat bening, yang sangat terang, yang sangat jelas. Saking terangnya, malam yang harusnya gelap seperti siangnya, yakni terang gamblang. Tidaklah seorang menyelisihinya kecuali pasti dia akan binasa. Sebab penyelisihan yang tadi kami sampaikan adanya istihsanat, itu wal'iyadu billah merasuki al-bidah. Sehingga para ulama di zaman salaf menisbatkan kepada Ibnu Umar dan juga kepada Ibn Mas'ud satu ungkapan, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua yang bid'ah itu dhalalah, walaupun dilihat oleh manusia itu adalah kebaikan. Waspadalah, itu adalah tipu daya syaitan. Selalu alasannya ini baik kok, selalu alasannya ini baik. Mana letak salahnya, mana letak penyimpangannya? Mereka tidak mengerti di mana letak penyimpangannya, karena tertutupi oleh anggapan adanya kebaikan pada amalan itu. Padahal itu amalan yang ada badannya itu ziyadat atau idofat. Tanpa menyadari tambahan-tambahan mereka lakukan, itulah yang menyebabkan dolalah. Tanpa mereka menyadari adanya penggabungan-penggabungan yang tidak pernah Rasulullah gabungkan, itu juga sebagai sebab penyimpangan. Karena kaum muslimin, dalam rangka untuk kita bisa mengamalkan Islam seperti yang Allah syariatkan, tentunya kita harus belajar ilmu. Thalabul ilmi, belajar ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa beragama sesuai dengan syariat yang Allah syariatkan kalau kita jahil, kalau kita bodoh? Karena kaum muslimin, orang yang selamat adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Mereka yang selamat. Nabi kita SAW menyebutkan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua warisan. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu, tidak akan sesat. In tamassaktum bihima, syaratnya penuhi. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Apa syaratnya? In tamassaktum bihima, jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya. Jaminan itu sudah, itu yang kita pegangi. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasul diwajibkan mengikuti para sahabat Rasul. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan pemahaman para sahabat? Apakah wajib? Wajib. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran wa Sunnah diperintahkan mengikuti pemahaman para sahabat.
Tetapi karena ini sudah setengah jam lebih, antum sudah pada ngantuk? Hah? Belum? Hadirin kaum muslimin jami'an, karena pentingnya beragama di atas ilmu, maka mari kita talabul ilmi. Ucapan yang terkenal di kalangan salaf, ucapan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan la yaslu hadhihi ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali umat ini belajar, berpegang teguh, mengamalkan ajaran yang telah membuat baik umat yang pertama. Itu ilmunya Nabi SAW yang telah memperbaiki kondisi generasi pertama. Kita tahu mereka sebelum mengenal ilmunya Rasul dalam keadaan musyrikin jahiliyah, penyembah patung, berbuat kemungkaran, membunuh putri-putri mereka hidup-hidup, jahiliyah. Menjadi manusia terbaik kapan itu? Menjadi manusia terbaik sepanjang masa. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Anda mau tanya, sahabat itu sebaik-baik manusia atau bukan? Hah? Ini nggak ada yang jawab, berarti mau berarti apa? Hadirin kaum muslimin, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah menyebutkan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW sebaik-baik manusia. Urutannya bagaimana? Urutannya agar kita tahu. Urutannya yang pertama manusia adalah para rasul, kemudian para nabi. Di antara rasul ada ulul azmi, rasul besar yang memiliki syariat besar yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Secara urutan zaman adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Secara keutamaan Nabi kita nomor 1, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Musa, kemudian antara Isa dan Nuh disebutkan Syekh Ibnu Taimiyah tidak bisa dipastikan likulli minhuma maziyah. Pada setiap antara Isa dan Nuh memiliki keutamaannya. Setelah itu para rasul secara umum, setelah itu para nabi, kemudian manusia yang bukan rasul, bukan nabi. Siapa mereka yang terbaik? Sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kok bisa? Manusia menjelaskan nabi yang terbaik, maka sahabatnya pun sahabat-sahabat yang terbaik dibandingkan dengan sahabat-sahabat nabi yang di bawahnya. Sehingga Nabi Muhammad memiliki sahabat-sahabat yang lebih baik daripada Nabi Ibrahim bersama apa? Sahabat-sahabat Nabi Ibrahim. Sahabat Nabi kita lebih baik daripada sahabat-sahabatnya Nabi Musa, dan begitu seterusnya. Sehingga kalimat Nabi tidak berlebihan. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Masya Allah. Mengapa demikian? Halo? Tidur semua sudah ini? Kenapa demikian? Jawabannya karena mereka mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada bid'ah pada mereka. Tidak ada bid'ah pada mereka.
Maka mari kita murnikan akidah kita, murnikan dakwah kita, murnikan tarbiyah kita, bersihkan pendidikan kita dari hal-hal yang menyimpang. Jangan kita mendekati hal-hal yang membahayakan, akan dicabut barokah dakwah kita, wal'iyadu billah, ketika kita melakukan hal-hal yang menyimpang. Bagaimana caranya berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat? Ya tidak lain dan tidak bukan dengan kita talabul ilmi, memahami bidang ilmu, akidah, tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat, rukun kepada rukun iman yang 6. Bagaimana cara membahas tentang ini, kalam Allah, ghairul makhluk, dan seterusnya dipelajari agar kita semuanya sesuai dengan yang disyariatkan. Ibadah kita koreksi dari awal sampai akhir, pelajari itu agar kita sesuai. Jangan sampai kita jatuh pada menyangka sudah sesuai padahal masih ada penyimpangan, masih ada hal-hal ziyadat, masih ada istihsanat, masih ada idafat. Jangan minta maaf, kita dakwah ini untuk umat, kadang begitu. Terus bagaimana agar supaya diterima oleh umat? Ya kita kolaborasi dengan semua pihak. Dengan siapa? Ya kaum muslimin. Bingung ketika ditanya dengan siapa? Kaum muslimin umum sekali. Yang kamu maukan siapa? Ya jamaah tabligh, ya kaum muslimin. Kalau sudah begitu, Anda akan mencampurkan sunnah dengan hal yang bid'ah. Anda akan bertoleransi dengan yang bid'ah. Anda akan diam agar bisa berkolaborasi. Minimalnya Anda tidak ingkari kemungkaran mereka, dan Anda tidak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ikhwan muslimin. Kadangkala saya minta maaf, sebagaimana kita ketahui fatwa para ulama tentang ijazah, walhamdulillah sudah jelas. Apalagi pemerintah kita mewajibkan program pendidikan dulu 6 tahun, kemudian 9 tahun, sekarang 12 tahun, 6 tahun SD sampai SMA. Pemerintah memberikan kesempatan kejar paket apa? A, B, dan C. Kejar paketnya. Saya tahu paket itu dikirim, Bang, bukan dikejar. Paket Shopee apa paket apa. Hal demikian. Itu hal yang mubah, perintah pemerintah, alhamdulillah kita taati. Tetapi lihat dari kaum senjan, kemudian Anda bergabung dengan haula. Hati-hati betul dalam hal ini. Sesuatu yang mereka membawa bendera, yang dakwah mereka mengibarkan bendera tertentu, manhaj tertentu, kemudian kita demi satu hal ini kemudian kita bergaul bersama mereka, menyatu melebur bersama mereka. La ya akhi, cari dengan cara yang tidak melanggar syariat, dan itu banyak. Kemudian dari kaum muslimin, demikian pula dalam hal-hal semua sisi hendaknya kita berhati-hati. Yang tadi kami sampaikan, nikmat mengenal sunnah itu sangat mahal. Tidak semua orang mendapatkannya. Tapi lihat, banyak di antara kita yang Masya Allah dulu semangat, sekarang tidak lagi terlihat. Dulu Masya Allah, sekarang sudah tidak nampak batang hidungnya. Mungkin karena sudah patah hidungnya, sehingga anak nggak nampak.
Mari kita teliti apa yang terjadi pada mereka sebagai ibrah. Ternyata Allah gantikan nikmat yang besar ini. Allah cabut nikmat yang besar ini. Tapi kita sampai banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini salah satu doa yang sering Nabi ucapkan. Itu maknanya hati-hati dari taghayyur, hati-hati dari perubahan. Kapan seorang itu bisa berubah? Kita yakin hadis Nabi, qulubu bani Adam baina subayn masabir rahman yuqallibu kaifa syaa. Hati-hati manusia di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Karena itu kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika. Kokohkanlah hati-hati kami di atas agama. Tetapi seorang bisa berubah dan Allah rubah hatinya ketika kapan? Ketika muncul darinya penyelisihan, ketika muncul darinya penyimpangan, ketika muncul darinya penentangan, maka Allah jadikan hatinya sebagai hati yang menentang. Allah tidak zalim, semuanya ada asbab. Falamma zahu azahallahu qulubahum. Ketika mereka sudah menyimpang, ketika mereka menentang, kami jadikan hati-hati mereka menjadi hati-hati yang menyimpang. Jangan kita merasa aman adanya taghayyur. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri memiliki risalah, tulisan ceramah, kemudian ditulis asbab thabat al-haq, sebab-sebab kokohan di atas al-haq. Disebutkan mengapa ini dibahas, dikarenakan adanya sebab-sebab yang menjadikan taghayyur, perubahan. Waspadalah ya kaum muslimin, enggak ada seorang di antara kita yang merasa aman. Oh, Nabi kita saja berdoa, ya musarrifal qulub, dan hadis riwayat Muslim, ya musarrifal qulub isrif qalbi ala ta'atik. Mohon kepada Allah. Kalau kita tidak memohon kepada Allah, siapa kita? Waspadalah, sehingga jangan nyerempet-nyerempet. Bahasa dulunya very koloso. Jangan dekat-dekat hal yang mengerikan. Harus kita memuliakan agama kita. Yukrim manhajana, kita muliakan manhaj kita. Kita pegang erat akidah kita. Jangan korbankan yang besar ini hanya karena faktor yang lain. Wahagada kaum muslimin, mudah-mudahan ini sudah malam. Mudah-mudahan ini semua bisa dipahami, dan insyaallah kita akan bertemu besok pada subuh. Materinya apa? Contoh-contoh sisaan dalam neraka. Insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.